Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bertemu lagi kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada tema pembelajaran kita yang masih sama dengan minggu lalu, yaitu menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk ini, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Silakan pimpin doa sebelum belajar. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang Bapak absen hadirannya, silakan angkat tangannya. Agis, Ahmad, Yahya, Hadir. Ahmad Jenal. Ya, sekarang perhatikan materi pokok kita pada hari ini adalah menguraikan isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pesan-pesan moral yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Dengan tujuan pembelajaran berikut, diharapkan setelah kegiatan ini kalian atau siswa dapat menguraikan isi kandungan dan mengidentifikasi pesan-pesan moral yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. Baiklah, sekarang kita Bapak sampaikan dulu manfaat dari pembahasan materi pelajaran hari ini. Yang pertama, setelah memahami isi kandungan, kita akan dapat mengetahui betapa bahayanya akibat dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang kedua, dapat menjauhi segala bentuk pergaulan bebas yang menjerumuskan kepada perbuatan zina dan menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dari Allah dan manusia dari perbuatan keji dan buruk. Ketahui tentang hukum melakukan perbuatan zina. Siapa makanannya? Saya tahu apa hukum melakukan perbuatan zina? Apa hukumnya? Haram. Jelas sebenarnya haram lah. Ya. Oke. Hukum melakukan perbuatan zina haram. Kemudian apa hukuman dalam Islam bagi pelaku zina yang kalian tahu? Silakan. Dicambuk. Hukumnya cambuk. Ada lagi? Silakan. Nah, jangan ada dicambuk, ada yang dihukum kematian atau dihukum istilahnya dalam Islam harus untuk pelaku zina adalah rajam. Yang terakhir, apa saja perbuatan atau perilaku yang termasuk mendekati perbuatan zina? Kira-kira apa aja? Ya, sekarang ya. Pacaran. Nah, ini yang paling banyak, ya kan? Video apa? Yang paling banyak fenomenanya yang terjadi di tingkat SMA, ya. Silakan. Baiklah, sekarang kita memasuki kegiatan inti. Yang pertama, Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Silakan disimak dan disiapkan alat tulisnya untuk mencatat uraian dari isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Silakan dulu dipersiapkan alat tulisnya. Bapak akan tampilkan videonya di layar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. Dan yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan surah An-Nur ayat 2. terdapat dalam isi kandungan dan pesan-pesan moralnya ayat 2 sebagai berikut. Ya, disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan, dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah. Dan yang ketiga, pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Islam membagi. Baiklah, tadi kita sudah sama-sama menyimak uraian dari video pembelajaran isi kandungan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Nah, sekarang Bapak minta yang hasil dari pengamatan dari video tadi, tolong sebutkan isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32. Silakan. Ya, silakan. Larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, itu yang pertama. Ada yang kedua? Allah Subhanahu wa taala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Yang ketiga, bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Ya, sudah bagus. Sekarang Bapak minta yang lain untuk menyebutkan isi kandungan dan pesan moral yang ada di surah An-Nur ayat 2. Silakan tangannya. Ya, silakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera perzina perempuan dan perzina laki-laki masing-masing 100 kali. Baik, mendera. Ada lagi? Silakan. Orang yang berinsan dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di video tidak ada 3. Siapa lagi? Yang tahu? Ya, silakan. Jika pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Iya, bagus. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuki sesi tanya jawab dari kalian, dan yang menjawab yang tahu silahkan angkat tangannya dan dijawab dari pertanyaan kawannya. Ya, silakan angkat tangannya siapa yang mau bertanya. Silakan. Pak, yang nih, Ya. apa hukum berpacaran dalam Islam? Apa hukum berpacaran dalam Islam? Baik, Bapak simpan dulu. Ada lagi? Ya, silakan. Apakah berpakaian membuka aurat termasuk perbuatan mendekati zina? Apakah berpakaian yang membuka aurat termasuk mendekati zina? Baik. Satu lagi. Silakan. Ya. Apakah boleh berboncengan laki dan perempuan yang saudara? Yang bukan? Yang bersaudara. Yang bersaudara. Baik. Nah, sekarang Bapak beri kesempatan dari kalian untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman kalian lontarkan tadi. Ya, sebelum Bapak menjawabkan, barangkali di antara kalian ada yang bisa menjawab apa hukum pertanyaan nomor 1 tadi? Apa jawabannya? Ya Pak, Ya. hukum pacaran haram. Pacaran tidak dianjurkan dalam Islam. Islam hanya menganjurkan ta'aruf. Iya. Jadi hukum berpacaran haram.
Tidak ada yang perlu tambahkan lagi lah, sudah sepakat. Nah sekarang pertanyaan yang nomor 2, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan apa? Berpakaian membuka aurat. Nah, apakah berpakaian membuka aurat termasuk perbuatan mendekati zina? Jawaban Ya, karena aurat perempuan dapat mengundang syahwat bagi laki-laki yang melihatnya. ya tadi sudah mengamati video, kemudian ada beberapa pertanyaan yang dapat kalian jawab. Nah sekarang Bapak minta kalian untuk menemukan informasi atau pesan-pesan moral yang terdapat di dalam surah Al-Isra dan surah An-Nur ayat 2 terkait materi kita hari ini. Dan kemudian tuliskan di buku catatan pesan apa saja yang kalian dapat dari video dan buku yang kalian baca. Silakan Bapak minta angkat tangannya tunjuk yang sudah siap. Kalau mengenal tugasnya sekarang. Apa saja pesan moral yang terdapat di surah Al-Isra? Pertama, Allah mencegah perbuatan zina dengan melarang perbuatan mendekati zina. Iya. Yang kedua, Allah menjaga harga diri dan kemuliaan manusia. Nah, itu pesan moral. Allah mencegah atau tidak menghendaki dari bahaya atau bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Makanya Allah larang di surah Al-Isra ayat 32. Silakan ada yang lain. Silakan. Allah menjaga kehormatan manusia. Allah menjaga garis keturunan manusia sehingga jelas orang lain. Iya, Allah menjaga garis keturunan manusia itu pesan moral. Karena dalam Islam keturunan itu yang dihasilkan dari pernikahan. Yang di luar pernikahan itu bukan termasuk nasab. Silakan ada yang lain. Silakan. Allah menjaga manusia dari segala macam penyakit yang ditimbulkan akibat perzinahan. Ya. Kemudian Allah menjaga manusia agar tidak melakukan dosa besar lain akibat perbuatan zina. Iya, itu adalah ada 6 hikmah atau pesan moral yang dapat kita ambil dari kenapa Allah melarang, bahkan mendekati zina pun dilarang atau hukumnya haram. Nah sekarang setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang uraian dan pesan moral yang terdapat di surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2, sekarang Bapak minta kalian amati gambar berikut. Di sini ada gambar yang menunjukkan laki-laki dan perempuan bercampur ya. Nah, kemudian di sini ada apa itu? Ada gambar yang menutupi kemaluan, kemudian ada tulisan AIDS. Apa itu maksudnya? Ya, penyakit yang ditimbulkan. Ya. Nah, kemudian di sini ada gambar wanita yang sedang memegang perut, ada gambar pisau dan aborsi seorang anak. Nah ini silakan diamati dan kaitkan hubungannya dengan tema kita pada hari ini. Nah kemudian lagi cerita terkini ada penemuan jasad seorang wanita. Nah ini baru-baru aja terjadi. Kemudian sebabnya ini karena urusan asmara. Nah ini ada lagi juga wanita buang bayi ditangkap. Nah artinya karena di dalam cerita ini Bapak ada bisa menampilkan videonya. Karena malu hamil dilengkap lalu beranak sendiri dan akhirnya anaknya dibuang. Nah ini wanita aborsi bahkan sampai 7 kali dan sekarang ditangkap. Ya, dari beberapa gambar tadi silakan kalian amati dan kaitkan dengan tema kita pada hari ini. Sebutkan dampak-dampak negatif dari perbuatan zina. Silakan dulu kalian tuliskan di buku catatan. Kalian telaah, ingat-ingat apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Apa saja dampak negatif dari perbuatan zina? Angkat tangannya. Baik, silakan. Apa saja? 1. Membunuh anak atau bayi yang dilahirkan. 2. Ya. Membunuh wanita. 3. Bunuh diri. Bunuh diri. Bagus. Ada yang lain? Ya, silakan. Menimbulkan berbagai jenis macam penyakit, mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat, Ya. merusak dan mengabulkan dari keturunan. Baik. Ada 6 sudah. Ada lagi?
Ya, silakan. Menghancurkan masa depan, akan mengalami tekanan psikologi, memicu dosa besar yang lain, menggugurkan kandungan. Cukuplah. Jadi itu beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan atau diakibatkan dari perbuatan zina atau pergaulan bebas. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan kita pada hari ini, mulai dari menyimak video, menelaah gambar, kemudian tanya jawab, dan mengidentifikasi pesan-pesan moral yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 terkait materi kita hari ini. Dan terakhir, Bapak minta kalian untuk menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Poin-poin yang ingin Bapak minta dari kalian untuk mencatat di buku catatan. Yang pertama, apa isi kandungan dari surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Dan yang kedua, contoh-contoh pergaulan bebas dan perbuatan yang termasuk mendekati zina. Yang ketiga, dampak negatif perbuatan zina. Dan yang keempat, apa pesan moral yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Sudah habis waktunya untuk menyimpulkan. Bapak minta dari satu orang siswa perwakilan untuk menyampaikan kesimpulannya. Dipersilakan. Ya, silakan. 1. Isi kandungan surah Al-Isra ayat 32. Larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Isi kandungan surah An-Nur ayat 2, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeret berzina perempuan dan berzina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang berzina dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan hukum tersebut tidak disaksikan oleh sebagian orang-orang yang berzina. 2. Contoh-contoh pergaulan bebas dan perbuatan yang termasuk mendekati zina, berpacaran dan berpakaian membuka aurat. 3. Dampak negatif perbuatan zina, menimbulkan berbagai jenis macam penyakit dan merusak dan mengganggukan garis keturunan. 4. Pesan moral yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2, Allah mencegah perbuatan zina dan melarang perbuatan mendekati zina. Ya, di tangan Bapak ada 2 lembar kertas bentuk penilaian. Satu penilaian pengetahuan berupa pilihan ganda terkait materi yang kita pelajari hari ini. Dan yang kedua, ini penilaian karakter atau penilaian sikap terkait dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sekarang Bapak bagikan dan langsung kalian jawab. Bila sudah selesai, kumpul di depan. Silakan hasil atau jawabannya dikumpulkan ke depan. Ya, semuanya. Ini sudah. Baik, terima kasih Bapak mengucapkan kalian sudah mengerjakan penilaian akhir atau post-test pada materi hari ini. Dan minggu depan kita akan mempelajari materi atau tema pelajaran yang sama, menjaga martabat manusia dengan menjaga pergaulan bebas dan perbuatan zina, dengan materi pokok yang sama tetapi dengan kegiatan yang berbeda. Yaitu Bapak minta kalian mendemonstrasikan hafalan surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Bapak kira itu mudah karena tadi kita sudah membaca, sebelumnya kita sudah membaca berulang-ulang, kemudian kita gali isi kandungannya. Insya Allah dengan membaca berulang-ulang dan paham maknanya, menghafalkan ayat tersebut akan mudah. Insya Allah ya, persiapan untuk minggu depan. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan Bapak ucapkan sebelum kita menutup kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tadakan kedua tangannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi
وتواصوا بالصبر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.